Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, sahabat saksi yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari Matius pasal 13 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon penyertaan dan berkat Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami hamba-Mu akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami faham akan kehendak-Mu. Berkaryalah ya Roh Kudus, biarlah firman-Mu menuntun kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat saksi, tema renungan kita hari ini adalah apakah saya ini gandum atau lalang? Pertanyaan ini nomor satu tentu ditujukan kepada diri saya pribadi. Saya ini apakah di hadapan Tuhan? Saya ini apa sesungguhnya? Saya harus bertanya kepada diri saya sendiri. Saya ini gandum atau lalang? Tentu saudara juga perlu bertanya kepada diri saudara masing-masing. Apakah saudara ini gandum atau lalang? Kita perlu mengoreksi diri kita karena ini menjadi sesuatu yang begitu penting untuk kita orang-orang percaya, menjadi suatu peringatan buat kita semuanya. Bapak, Ibu, sedang kasih Tuhan, hal pertama marilah kita renungkan tentang berjaga-jaga dan berdoa. Pada waktu itu sang penabur menabur benih yang baik. Lalu ada lagi yang datang dan menabur benih yang jahat, yaitu si iblis. Tuhan ingatkan pada kita, setiap kali ada sesuatu yang Tuhan kerjakan, setiap kali ada hal-hal yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam usaha kita, dalam pelayanan kita, sesungguhnya iblis tidak tinggal diam. Iblis berusaha agar semuanya menjadi kacau, berusaha untuk menghancurkan apa yang Tuhan sudah bangun dalam keluarga kita masing-masing, dalam usaha kita, dalam pelayanan kita. Iblis mencoba untuk senantiasa memporak-porandakan setiap apa yang sudah baik. Iblis mau hancurkan bangunan-bangunan rohani kita yang sudah baik. Matius 13 ayat 25. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat saksi, kita mungkin sudah keenakan tidur, bukan dalam artian tidur secara jasmani dari malam sampai pagi, tetapi tidur secara rohani, tidur secara roh. Artinya sudah tidak waspada, tidak berjaga-jaga, sudah tidak berdoa karena kita dalam posisi tidur. Sehingga iblis datang dan menabur benih yang jahat dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat saksi yang kasih Tuhan, siapakah di antara kita yang masih berdoa setiap pagi? Puji Tuhan kalau jawabannya, aku masih berdoa tiap pagi. Tentu saja bukan hanya berdoa setiap pagi, tetapi juga pada waktu-waktu yang lain. Roh doa itu jangan sampai padam, karena waktu kita tidur secara rohani, si iblis datang dan dia menabur benih-benih lalang. Di ladang itu ada benih gandum maupun benih lalang. Kenapa tidak boleh dicabut pada waktu awal-awal? Karena kalau dicabut, akarnya akan saling nyangkut. Lalu kalau lalang dicabut, gandum pun akan ikut tercabut, rusak dan mati. Tuhan berfirman, jangan, sebab mungkin waktu gandum itu tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Saudara, sahabat saksi yang dikasihi Tuhan, kalau gandum ini menghasilkan buah yang baik,
sedangkan lalang itu menghasilkan bulir-bulir yang hitam dan pahit. Artinya kita harus menjadi berkat bagi banyak orang, menghasilkan sesuatu yang baik yang bisa dinikmati oleh orang lain. Hidup kita harus membawa kemanisan bagi setiap orang yang kita jumpai, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita. Jangan sampai kita membagikan kepahitan kepada orang-orang lain. Bapak Ibu, saudara sahabat saksi yang kasih Tuhan, memang pada akhirnya lalang akan dipotong, lalu diikat, dibakar ke dalam api. Gandum pun pada akhirnya akan dipanen, diikat, tapi dimasukkan ke dalam lumbung. Bapak Ibu, lalang akan berakhir di api neraka. Kristen gandum akan menikmati kebersamaan bersama Tuhan Yesus Kristus di kerajaannya. Menikmati kebersamaan bersama Allah Bapa di surga. Menikmati kebersamaan bersama Roh Kudus yang senantiasa memberkati. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kiranya boleh menguatkan iman kami, meneguhkan pengharapan kami akan Engkau, dan menjadi penuntun hidup beriman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.